Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang akan menyampaikan materi tentang model pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Yang beranggotakan saya sendiri Lina Siti Hasanah sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Dan yang kedua ada Bu Sofi Yanti Alawiyah yang akan menjadi pemateri pertama pada presentasi hari ini, dan yang ketiga ada Bu Dewi Ratnasari yang akan menjadi pemateri kedua pada presentasi kali ini. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja materi pertama tentang pengertian model pembelajaran pendidikan anak usia dini yang akan disampaikan oleh Bu Sofianti Alawiyah. Kepadanya saya persilahkan. Insya Allah di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang model pembelajaran. Model pembelajaran diambil dari dua suku kata, yaitu model dan pembelajaran. Masing-masing kata tersebut mempunyai makna dan arti yang berbeda. Model adalah suatu objek atau konsep yang dilakukan untuk mempresentasikan sesuatu hal yang nyata, kemudian dikonferensi untuk sebuah bentuk yang lebih komprehensif. Sedangkan pembelajaran adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seorang guru untuk membelajarkan siswanya, mengarahkan, menginstruksikan siswa dengan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi, model pembelajaran ini mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk diantaranya ada tujuan-tujuan pembelajaran, tahapan-tahapan dalam kegiatan pembelajaran, dan lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Anak usia dini, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang dilakukan sejak lahir sampai usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya. Menurut para ahli, anak usia dini itu 0 sampai 8 tahun. Nah, pendidikan anak usia dini itu sangat luas dan akan lebih menarik untuk dikaji. Karena pada masa anak usia dini, yaitu masa-masa di mana anak sedang mengalami masa keemasan, masa golden age, yang dimana anak tersebut harus penuh stimulus untuk membantu perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Landasan model pembelajaran anak usia dini. Landasan yang sudah tadi dikemukakan oleh saya berfungsi untuk memberikan dasar rujukan konseptual dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan yang dilaksanakannya. Dengan kata lain, landasan pendidikan berfungsi sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktek pendidikan atau studi pendidikan. Jadi sudah pasti kalau kita punya landasan akan lebih mudah untuk memberikan pemahaman tentang pendidikan anak usia dini, dan kita sebagai pendidik akan punya tolak ukur sejauh mana pendidikan anak usia dini itu harus dilaksanakan dan dikembangkan. Setelah kita mengetahui tentang apa itu model pembelajaran, sekarang kita pergi ke tujuan model pembelajaran anak usia dini. Tujuan penggunaan model pembelajaran sebagai strategi bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan dapat membantu peserta didik mengembangkan dirinya baik berupa informasi, gagasan, keterampilan, nilai, dan cara-cara berpikir dalam meningkatkan kapasitas
berpikir secara jernih, bijaksana, dan membangun keterampilan sosial. Jadi, tujuan model pembelajaran untuk anak usia dini sangat penting apabila kita memberikan model pembelajaran yang tepat kepada anak usia dini. Anak usia dini juga akan merespon pembelajaran kita dengan baik, dengan nyaman, sesuai dengan arahan yang diberikan oleh kita sebagai pendidik. Yang selanjutnya ada pengembangan syarat-syarat pendidik bagi anak usia dini. Ada 3. Yang pertama ada memiliki objek studi, yang kedua memiliki sistematika, dan yang ketiga memiliki metode. Objek studi ada 2. Yang pertama ada objek material dan yang kedua ada objek formal. Objek material di sini ialah seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu, sedangkan objek formal ialah objek material yang disoroti suatu ilmu, sehingga membedakan ilmu yang satu dari ilmu lainnya. Jika berobjek material yang sama, pada garis besarnya objek ilmu pengetahuan ialah alam dan manusia. Yang kedua ada sistematika. Jadi ilmu pengetahuan sistematika itu sekumpulan pengetahuan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis menggunakan metode keilmuan, dapat dipelajari dan diajarkan dan memiliki nilai guna tertentu. Yang ketiga ada memiliki metode. Metode adalah prosedur, teknik atau langkah untuk melakukan sesuatu, terutama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, untuk pembelajaran anak usia dini, kita sebagai pendidik harus memiliki metode yang pas. Pengembangan model-model pembelajaran pada anak usia dini. Yang pertama, kooperatif. Yang kedua, multiple ontologik. Yang ketiga, tematik. Model-model pembelajaran kooperatif. Menurut Hamdani 2011, model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian belajar anak dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diwujudkan. Tipe-tipe pembelajaran kooperatif diantaranya Student Team Achievement Division atau STAD. Yang selanjutnya tim ahli Jigsaw. Lalu investigasi kelompok atau group investigation. Yang selanjutnya Think File Share atau TPS. Lalu Number Head Together atau NHT. Terakhir Team Games Turnamen atau TGT. Pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan bentuk pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu atau visual. Yang kedua, kecerdasan linguistik atau verbal. Yang ketiga, kecerdasan logis atau matematika. Yang keempat, kecerdasan kinestetik atau jasmani. Yang kelima, kecerdasan musik. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami tentang pengembangan model pembelajaran pada anak usia dini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.